Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pertimbangan Sistem dalam Desain SRIs, Perencanaan Implementasi. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Diki Ferlintama dengan ujian NPM 044, dan yang kedua, Yolanda Aisyah Putri dengan ujian NPM 048. Bab ini berfokus pada SRIs sebagai satu sistem informasi besar serta terdiri dari pembahasan pemangku kepentingan yang dipertimbangkan, arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak, sejarah SRIs, membahas bagaimana organisasi akan mengintegrasikan solusi-solusi terbaik. Implementasi yang sukses adalah tujuan utama dari setiap proyek SRIs, dan hal ini dimulai dengan desain sistem yang komprehensif. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui siapa saja pelanggan atau pengguna SRIs. Individu yang akan menggunakan SRIs dapat dibagi menjadi dua kelompok umum, yaitu karyawan dan non-karyawan. Dalam kelompok karyawan terdiri dari manajer. Manajer termasuk direktur atau CEO memerlukan SRIs untuk akses data real-time tentang karyawan. SRIs mendukung manajer dalam melakukan manajemen kinerja, rekrutan, retensi, dan pengembangan karyawan. Dengan SRIs, manajer dapat mengelola siklus hidup karyawan seperti gaji, rekrutmen, dan pelatihan. Produk SRIs menyediakan pelaporan real-time untuk manajer. Yang kedua, analis. Analis SRIs bertanggung jawab untuk memperoleh, memeriksa, dan memberikan alternatif dan informasi yang tepat untuk mendukung pengambilan keputusan manajer. Dan yang ketiga, ada staf teknis. Karyawan bagian teknis harus memahami proses yang diperlukan untuk memasukkan informasi ke dalam SRIs, dan mungkin juga perlu memulai proses atau membuat laporan berkala. Yang keempat, ada karyawan administrasi. Karyawan organisasi pada dasarnya adalah semua karyawan lain di seluruh organisasi yang berinteraksi dengan SRIs. Para karyawan ini tidak terlibat dalam sumber daya manusia dan cenderung tidak mengambil keputusan dengan data SDM. Namun, mereka dapat memanfaatkan SRIs untuk membantu mengelola informasi pribadi mereka. Selanjutnya ada non-karyawan, yang terdiri dari yang pertama, pencari kerja. Pencari kerja pada umumnya hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki informasi sebelumnya tentang cara berinteraksi dengan SRIs, dan hampir tidak memiliki kesempatan pelatihan dengannya. Oleh karena itu, portal rekrutmen perlu memberikan kemudahan penggunaan dan kemudahan akses terhadap informasi pekerjaan terkini. Yang kedua, ada organisasi mitra pengadaan. Mitra bisnis yang menjadi penerima keputusan untuk melakukan outsourcing sebagian fungsi SDM atau yang memfasilitasi penyelesaian proses atas nama karyawan memerlukan informasi yang berkaitan dengan karyawan saat ini. Selanjutnya yaitu data penting. Setiap pelanggan atau pengguna SRIs memiliki kebutuhan yang sedikit berbeda sehubungan dengan informasi apa yang akan dia gunakan. Data spesifik dari database SRIs masuk ke dalam tiga kategori. Yang pertama, informasi tentang orang, seperti informasi biografi dan kompetensi. Yang kedua, informasi tentang organisasi, seperti pekerjaan, jabatan, spesifikasi pekerjaan, struktur organisasi, kompensasi, hubungan pekerja atau buruh, dan data yang diwajibkan secara hukum. Yang ketiga, data yang tercipta sebagai hasil interaksi dua kategori pertama, misalnya riwayat pekerjaan individu, penilaian kinerja, dan informasi kompensasi. Selanjutnya ada arsitektur SRIs. Awal penerapan sumber daya manusia komputer besar disebut mainframe, dibuat oleh International Business Machine atau disingkat sebagai IBM. Sistem besar ini menampung sebagian besar aplikasi penggajian perusahaan. Meskipun akses ke mainframe dapat dilakukan melalui monitor desktop, tetapi tidak ada pemrosesan yang dilakukan secara lokal. Arsitektur ini biasa disebut sebagai komputasi single tier. Yang kedua, arsitektur client server atau dua tingkat. Selama tahun 1980-an, ditemukan bahwa banyak fungsi SDM seperti tunjangan karyawan, rekrutan, pelatihan tidak memerlukan pemrosesan berkekuatan tinggi dan mahal yang tersedia di komputer mainframe. Dengan munculnya komputer pribadi, banyak dari fungsi-fungsi ini dapat dialokasikan kembali kekuatan pemrosesan lokal pada komputer pribadi. Tujuan dari struktur dua tingkat adalah menyebarkan kemampuan pemrosesan berdaya rendah ke lusinan PC yang kini digunakan di seluruh perusahaan. Namun, aplikasi berkinerja tinggi seperti penggajian masih akan dijalankan dalam proses di mainframe.
Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan ke Yolanda. Pada Yolanda dipersilahkan. Baik, terima kasih Diki. Materi selanjutnya yaitu arsitektur tiga tingkat dan NTIR. Dari sekitar tahun 1995 hingga 2010, konsep pembagian kerja ini berkembang dari dua tingkatan menjadi arsitektur tiga tingkat dan akhirnya N tingkat atau NTIR. Dengan arsitektur tiga tingkat, server backend dibagi menjadi dua komponen, server database dan server aplikasi. Arsitektur ini diberi label arsitektur N-tier karena beberapa alasan, yaitu yang pertama dapat diperluas ke beberapa server web dan server aplikasi untuk ditangani penyeimbang beban. Yang kedua, server web dapat tersebar secara geografis untuk menyediakan akses di seluruh dunia. Yang ketiga, server file tambahan dapat ditambahkan untuk menyimpan dokumen, laporan, log kesalahan, dan data karyawan yang dihasilkan setiap hari. Dan yang keempat, beberapa server cetak atau printer khusus dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. Next slide. Selanjutnya yaitu pada cloud computing. Sekitar tahun 2010, model arsitektur baru menjadi lebih umum yang disebut sebagai komputasi awan. Komputasi awan ini didefinisikan sebagai arsitektur komputasi yang menggunakan internet dan server jarak jauh pusat untuk memelihara data dan aplikasi. Terdapat tiga kategori layanan umum yang umumnya dikenal dalam komputasi awan. Yang pertama yaitu ada infrastruktur sebagai layanan. Jenis layanan ini pada dasarnya menyediakan akses ke sistem operasi seperti Microsoft Windows atau sekelompok sistem yang terhubung. Yang kedua yaitu ada platform sebagai layanan. Tingkatan layanan berikutnya mencakup aplikasi dan teknologi server web yang sudah terpasang di komputer sewaan. Perusahaan masih membuat aplikasi khusus di atas server ini. Dan yang ketiga ada perangkat lunak sebagai layanan. Dalam hal ini, aplikasi lengkap dikirimkan melalui internet. Hal ini bisa sesederhana layanan email. Selanjutnya yaitu ada akses seluler. Semakin banyak tenaga kerja yang berpindah-pindah dan tersedia 24/7, saat ini kebanyakan orang memiliki perangkat seluler yang memiliki daya komputasi lebih besar daripada superkomputer tercepat di tahun 1980-an. Sistem operasi seluler seperti Android dan iOS menyediakan antarmuka yang mudah digunakan sehingga orang non-teknis dapat bernavigasi. Next slide. Selanjutnya yaitu tantangan keamanan. Keamanan menempati peringkat prioritas utama untuk setiap sistem informasi sumber daya manusia. Penyedia layanan cloud kini menyimpan data sensitif perusahaan. Jadi, ketika memilih solusi cloud, proses evaluasi harus mencakup analisis keamanan yang menyeluruh. Keamanan perlu ditangani untuk menangani situasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu terpaparnya data penggajian dan tunjangan yang sensitif di antara karyawan. Yang kedua, hilangnya data personal yang sensitif di luar perusahaan, seperti nomor jaminan sosial. Yang ketiga, pembagian data penting yang tidak sah, seperti jumlah gaji, opsi saham, seperti kuantitas dan tanggal, dan sebagainya. Yang keempat, berbagi komentar tinjauan personel atau pelamar dengan karyawan yang tidak berwenang. Dan yang kelima, berbagi data dengan organisasi eksternal dan penyedia layanan. Next slide. Selanjutnya ada best of breed. Secara umum, arsitektur yang menggabungkan produk dari beberapa vendor disebut best of breed. Arsitektur ini berfungsi karena standar yang telah ditetapkan selama beberapa dekade dan memungkinkan berbagai perangkat untuk bekerja sama. Agar sinergi ini berfungsi dengan baik, terdapat tiga kondisi yang harus ada untuk setiap solusi perangkat lunak. Yang pertama yaitu harus ada kebutuhan akan solusi khusus. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengharapkan untuk menerima lamaran pekerjaan elektronik melalui internet 90% atau lebih, maka pengenalan karakter optik program yang memindai formulir tulisan tangan atau ketikan ke dalam format elektronik tidak diperlukan untuk pemindaian resume. Yang kedua yaitu seperangkat pedoman interoperabilitas yang disepakati secara universal harus ada antar aplikasi. Dan yang ketiga, aplikasi harus berbicara dalam bahasa yang sama. Next slide. Selanjutnya ada manajemen kemampuan. Perekrutan karyawan baru suatu perusahaan memiliki banyak peluang BOB. Aplikasi HRIS
yang besar cenderung berfokus pada proses perekrutan internal perusahaan. Namun, aplikasi seperti pemindaian OCR dapat menghilangkan penguncian ulang data pelamar dari resume berbasis kertas dan aplikasi lain dapat melakukan pencarian basis data pelamar, memposting daftar permintaan pekerjaan langsung ke situs kerja internet, dan jalankan pemeriksaan latar belakang pelamar. Selanjutnya ada waktu dan kehadiran. Sebagian besar perusahaan mengharuskan karyawan untuk menyerahkan data pencatatan waktu setiap periode pembayaran. Untuk karyawan per jam, ini biasanya menggunakan kartu punch dan jam waktu untuk melacak jam kerja. Penjadwalan karyawan untuk berbagai cakupan shift dapat diimplementasikan dengan perangkat lunak, pengumpulan waktu, atau perencanaan. Next slide. Selanjutnya ada daftar gaji. Dalam beberapa kasus, seluruh proses penggajian mungkin dialihdayakan ke vendor lain seperti ADP. ADP mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan penggajian untuk perusahaan dari semua ukuran. Karena sebagian perusahaan tidak mencari solusi terbaik, tetapi mencari layanan dengan komoditas biaya terendah. Tetapi dalam kasus perusahaan multinasional besar dengan banyak tingkatan karyawan, mungkin akan lebih bijaksana untuk membeli aplikasi penggajian HRIS. Selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya yaitu setiap tahun mungkin ada sebagian besar pemberi kerja memberikan kepada karyawannya apa yang disebut dengan periode pendaftaran terbuka tunjangan, yang mana pendaftaran untuk mendapatkan tunjangan serupa dengan pendaftaran khusus bagi siswa setiap semester. Namun, alih-alih mengikuti kursus, karyawan malah mendaftarkan untuk mendapatkan tunjangan kesehatan gigi dan asuransi besar. Misalnya, karyawan memilih antara penyedia layanan kesehatan seperti Kaiser atau Blue Cross untuk asuransi kesehatan mereka. Penyedia ini mendukung antarmuka dengan aplikasi HRIS utama sehingga saat karyawan masuk ke perangkat lunak pendaftaran, mereka dapat meninjau penawaran yang disesuaikan dengan rencana perusahaan mereka. Jadi, ketika karyawan memilih program asuransi tertentu, mereka kemudian dapat mengirimkan data pendaftaran ke penyedia melalui HRIS organisasi mereka. Next slide. Dan yang terakhir ada perencanaan implementasi sistem. Perencanaan merupakan langkah yang sangat penting dalam setiap proses bisnis dan khususnya dalam desain implementasi perangkat lunak berskala besar yang melibatkan antarmuka multiproses. Topik-topik yang perlu dibahas selama berbagai langkah proses perencanaan yaitu mencakup 12 poin pada manajer proyek, panitia pengarahan atau piagam proyek, tim pelaksana, ruang lingkup proyek, sponsor manajemen, proses pemetaan, implementasi perangkat lunak, kustomisasi, manajemen perubahan, go live, evaluasi proyek, dan yang terakhir ada potensi jebakan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yolanda atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada materi ini, yaitu implementasi Human Resource Information System dalam aktivitas sumber daya manusia dengan studi kasus pada PT Kerabat Baru Malang. PT Kerabat Baru Malang adalah perusahaan agrobisnis tebu yang menggunakan Human Resource Information System atau SRIS bernama Informasi Kepegawaian Mandiri atau yang disingkat sebagai IKM. SRIS ini digunakan untuk mengelola berbagai aktivitas sumber daya manusia seperti perencanaan, rekrutmen, seleksi pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan pemberhentian karyawan. Meskipun IKM terkait dengan aktivitas kompensasi, tidak semua fungsi sistem tersebut tersaji dan memberikan informasi secara menyeluruh. Adapun fungsi sistem IKM adalah yang pertama, pengelolaan absensi, yang kedua, pengelolaan cuti, yang ketiga, pengelolaan lembur, yang keempat, pengelolaan biodata karyawan, dan yang kelima, pengelolaan gaji. Berdasarkan kasus tersebut, kami menyarankan agar PT Kerabat Baru Malang menambahkan fitur yang ada dalam SRIS seperti talent management yang mencakup data terkait penilaian kinerja dan informasi terkait produktivitas karyawan. Yang kedua, employee self-service, agar karyawan dapat mengurus sendiri administrasi HR tanpa bantuan pihak HR secara langsung. Dan yang ketiga, rekrutmen manajemen, seperti screening CV, tes wawancara, dan penjadwalan interview otomatis. Hal ini dilakukan untuk melengkapi data yang tersedia di HRIS sehingga mempermudah HR dalam mengelola data-data yang tersedia di dalamnya.
sekian presentasi dari kelompok kami. Karena ada keterbatasan waktu dan masih ada satu kelompok yang akan presentasi, kami membuka hanya 3 penanya terlebih dahulu. Oke, ini sudah ada 3 ya. Sudah ada 3 pertanyaan belum? Ya, sudah ada 3. Oke, ini sepertinya didiskusikan dulu ya, kita supaya waktunya juga lebih efektif efisien. Jadi ini tolong didiskusikan bersama dulu dengan kelompok 3. Kemudian nanti dilanjutkan dulu dengan presentasi kelompok berikutnya. Begitu ya. Jadi supaya waktunya nggak terbuang begitu. Oke, silakan. Ini didiskusikan dulu oleh kelompoknya. Nanti jawabannya nanti setelah kelompok yang ini presentasi. Baik, Bu. Baik Ibu, izin share screen Bu. Ya, silakan, Saringatun. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada yang terhormat Ibu Zainur, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah HR Digital dan Sistem Informasi, dan yang saya bawakan teman-teman semuanya yang hadir di Zoom pada sore hari ini. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai siklus hidup pengembangan sistem dan kebutuhan analisis HRIS. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Saringatun Arfinga, yang ujung NPM 025, dan rekan saya yaitu Ratna Indah Wulandari dengan ujung NPM 031. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC, di mana merupakan kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak, di mana SDLC ini terdiri atas beberapa tahap seperti yang terdapat pada slide ini, yaitu yang pertama ada planning, lalu analisis, lalu desain, implementasi, dan yang terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan. Yang dimana siklus hidup pengembangan sistem ini sangat penting bagi praktisi konsultan. Mengapa penting? Yang pertama, alasannya adalah memberi setiap klien ini struktur umum yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan upaya kerja yang diusulkan. Lalu yang kedua, SDLC ini menyediakan metodologi yang telah terbukti atau urutan yang berurutan untuk aktivitas proyek utama. Next slide. Nah, di sini terdapat tahap-tahap SDLC seperti yang dijelaskan pada slide pertama, di mana yang pertama adalah perencanaan. Pada tahap ini, berfokus pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study, yang mencakup perencanaan jangka panjang atau strategis dan perencanaan operasional jangka pendek. Selama fase perencanaan ini, Human Research akan menentukan kemampuan teknologi dan sistem yang ada dan mengembangkan rencana umum untuk mengadaptasi, meningkatkan, atau mengubah rencana tersebut. Lalu tahap yang kedua adalah analisis, di mana tahap ini berfokus pada pengumpulan informasi dan kebutuhan pengguna. Yang mana pada tahap inilah arus organisasi kemampuan didokumentasikan, kebutuhan baru diidentifikasi, dan ruang lingkup HRIS ini atau HARIS ditentukan. Bagi banyak proyek, fase ini dapat menjadi fase yang paling memakan waktu dan penting. Fase analisis ini mencakup langkah-langkah seperti meninjau proses sistem, lalu mencari peluang perbaikan, mengeksplorasi dan membenarkan perubahan, lalu mengembangkan persyaratan untuk sistem baru, dan memprioritaskan kebutuhan tersebut. Seperti yang disebutkan, fase analisis ini mencakup beberapa langkah,
termasuk melakukan sistem kebutuhan dan menulis laporan definisi persyaratan formal. Sehingga fase ini sangat penting karena kecuali persyaratan ditentukan secara rinci, organisasi tidak dapat memilih paket vendor terbaik atau merancang sistem mereka sendiri secara efektif. Terlepas dari apakah perangkat lunak tersebut dibuat atau dibeli, perangkat lunak Haris ini mahal, sehingga investasi yang dilakukan harus dilakukan pada sistem terbaik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu tahap selanjutnya adalah desain, di mana mencakup perancangan arsitektur sistem dan spesifikasi teknis. Dan yang keempat adalah implementasi yang melibatkan pembuatan database, pembuatan aplikasi, dan pengujian. Di mana Haris ini dibangun, diuji, dan dipersiapkan untuk peluncuran sebenarnya atau tahap go live, yaitu titik dalam SDLC di mana sistem lama dimatikan dan sistem baru dioperasikan. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan, di mana tahap ini dilakukan guna menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam menangani perubahan dan perbaikan. Next slide. Lalu apa sih tujuan utama pemeliharaan ini? Tujuannya ada 4. Yang pertama, korektif. Ada kalanya sesuatu dalam sistem yang tidak berfungsi dengan baik dan harus diperbaiki, misalnya bug pada komputer, lalu desain yang disalahartikan, desain yang ditentukan secara salah, atau kebutuhan yang teridentifikasi diabaikan. Lalu yang kedua, tujuan adalah pemeliharaan adaptif. Lingkungan sumber daya manusia selalu berubah dan berkembang. Misalnya peraturan pemerintah baru yang mempengaruhi praktik SDM, seperti undang-undang yang menangani diskriminasi ras dan gender, dapat mendorong adanya persyaratan baru atau mengubah persyaratan sistem yang lama. Lalu pemeliharaan sempurna, di mana tujuan dari pemeliharaan sempurna ini adalah untuk mengubah atau meningkatkan sistem yang ada. Misalnya, rutinitas yang lebih efisien yang mempercepat waktu pemrosesan dapat dikembangkan pada tahap pemeliharaan. Lalu yang terakhir adalah pemeliharaan preventif, di mana berfokus pada persyaratan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang berkelanjutan daripada menjalankan Haris. Tindakan pemeliharaan seperti itu akan mencegah kerusakan sistem di masa depan karena perangkat keras yang tidak memadai. Next slide. Jadi terdapat analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan ini berfokus pada proses pengumpulan penentuan prioritas dan pendokumentasian kebutuhan informasi sumber daya manusia suatu organisasi secara menyeluruh. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuannya adalah untuk menentukan apa kebutuhan pelanggan atau pemakai dalam mengembangkan sistem atau perangkat lunak. Lalu, analisis kebutuhan ini penting. Mengapa penting? Karena beberapa poin yang ada dalam slide ini. Yang pertama adalah memahami masalah. Jadi memahami masalah yang harus diselesaikan dan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Lalu membuat perancangan yang lebih akurat dan efektif yang dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan dan kemungkinan perbaikan yang lebih cepat di tahap selanjutnya. Lalu memperoleh informasi yang komprehensif tentang kondisi dan kebutuhan pelanggan yang dapat digunakan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat adalah memperbaiki komunikasi. Komunikasi antara siapa? Yaitu komunikasi antara pengembang dan pemakai yang dapat memperluas pemahaman dan mengurangi resiko misinterpretasi. Lalu yang terakhir adalah memperoleh data yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan kinerja. Kesimpulannya, analisis kebutuhan ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem perangkat lunak dan harus dilakukan dengan lengkap serta detail. Next slide. Jadi terdapat beberapa proses analisis kebutuhan. Yang pertama di sini ada analisis kebutuhan perencanaan, lalu observasi, eksplorasi, evaluasi, dan yang terakhir adalah pelaporan. Jadi proses melakukan analisis kebutuhan ini bersifat sistematis dan harus berlangsung secara logis dan metodis karena setiap tahap mempengaruhi tahap berikutnya. Dan terlepas dari jenis sistem yang diinginkan, semua tahap harus diselesaikan. Meskipun rincian lebih lanjut mungkin diperlukan ketika misalnya sistem dibangun sendiri atau bukan dibeli atau dari vendor. Dirumuskan, dilaksanakan, diterima oleh satu Haris yang dihasilkan dan karyawan akan
digunakan dengan lebih baik jika waktu dan upaya diinvestasikan pada fase awal ini. Di akhir analisis kebutuhan akan ada daftar dan deskripsi kebutuhan dukungan otomasi fungsional dari human research saat ini dan di masa depan yang terperinci dan diprioritaskan. Next slide. Jadi tahap yang pertama tadi yaitu perencanaan analisis kebutuhan, di mana selama tahap pertama proses analisis kebutuhan ini, perencanaan analisis kebutuhan, tim berkumpul dan bersiap untuk menyelidiki aplikasi dan fungsi sistem saat ini dan yang diinginkan. Setelah tim terbentuk, mereka dapat memulai mengatur dan melakukan penyelidikan menyeluruh. Nah, di sini ada 4 kegiatan utama yang perlu diselesaikan pada tahap ini. Masing-masing dibahas akan secara bergantian. Yang pertama, bentuk tim analisis kebutuhan. Jadi ada beberapa personil ke organisasi kunci yang perlu menjadi bagian dari tim ini. Misalnya seorang manajer tingkat senior lebih disukai yang memiliki pengalaman analisis harus berada dalam tim dan memiliki akuntabilitas keseluruhan untuk analisis kebutuhan. Selain itu, seorang profesional teknologi informasi harus dilibatkan bersama dengan setidaknya satu karyawan yang memiliki pengetahuan tentang haris saat ini, jika ada, atau proses SDM saat ini. Lalu, menentukan peran manajemen. Selanjutnya, penting untuk menentukan peran manajemen tingkat atas dalam analisis kebutuhan. Jika dukungan manajemen puncak belum diperoleh, maka akan sulit untuk mendapatkan keterlibatan aktif dan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya. Sponsor, manajer, senior, dan kehadiran yang terlihat sangat penting bagi keberhasilan proyek. Dan rasa saling menghormati serta kejujuran akan memungkinkan tim memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis dan membuat rekomendasi yang sesuai. Lalu menentukan tujuan. Setelah tim analisis kebutuhan terbentuk, langkah selanjutnya adalah perencanaan, yaitu mendefinisikan, memperjelas, dan mendapatkan penerimaan manajemen atas tujuan analisis kebutuhan. Tujuan ini memberikan fokus dan memberikan standar yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan pencapaian. Seperti tujuan lainnya, tujuan tersebut harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu atau SMART. Pada titik ini, persyaratan harus diungkapkan dalam kaitannya dengan apa yang harus dicapai oleh sistem, bukan bagaimana sistem akan bekerja. Lalu yang terakhir adalah menentukan alat dan teknik yang akan digunakan. Setiap organisasi dan proyek memerlukan alat atau kombinasi pendekatan seperti observasi, eksplorasi, analisis, dan pelaporan masing-masing. Alat-alat tersebut dapat menjalankan keseluruhan dari pencatatan kertas dan pena sederhana untuk proyek-proyek kecil hingga sistem dokumentasi yang kompleks untuk sistem seluruh perusahaan. Jadi mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baiklah, proses analisis kebutuhan yang kedua yaitu ada observasi, di mana tahapan observasi sendiri itu terdiri dari beberapa langkah. Yaitu yang pertama ada analisis situasi saat ini, di mana kegiatan ini dimulai dengan mengevaluasi sistem dan proses SDM saat ini sebelum mengeksplorasi sistem baru. Serta analisis harus mengembangkan gambaran operasi SDM saat ini, memasukkan permasalahan di setiap area atau fungsi, dan membandingkan dengan harapan di masa depan. Yang kedua yaitu tentukan kebutuhan. Langkah selanjutnya dalam tahap observasi adalah menentukan kebutuhan sistem baru. Tujuannya adalah mengetahui preferensi operasional HR, mengevaluasi praktik terbaik industri, dan mempertimbangkan perubahan atau pembaruan sistem yang mungkin bermanfaat. Hal ini melibatkan evaluasi kebijakan, prosedur, serta standar organisasi dan persyaratan peraturan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kesenjangan kinerja. Setelah memahami lingkungan operasi saat ini dan lingkungan operasi yang diinginkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis kesenjangan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara proses yang ada dan yang dibutuhkan. Ini menjadi dasar pengembangan persyaratan sistem yang didokumentasikan selama analisis dan pelaporan. Yang keempat adalah klasifikasikan data. Setelah pengumpulan data, penting untuk mengorganisir berdasarkan fungsi, proses, dan pengelompokan yang sesuai dengan lingkungan organisasi. Serta masalah sistem teknis dan proses harus dipisahkan dari masalah organisasi lainnya. Analis kebutuhan harus membedakan masalah nyata dari gejala serta mempertimbangkan ruang lingkup permasalahannya. Yang kelima yaitu menentukan prioritas.
Prioritas kebutuhan dapat ditentukan berdasarkan ruang lingkup, analisis biaya dan manfaat, waktu pelaksanaan, serta dampak potensial jika diabaikan. Yang keenam yaitu tinjau dengan manajemen. Penting untuk bekerjasama dengan manajemen untuk menetapkan ruang lingkup, menyepakati proses, menyatakan hasil yang diinginkan, dan menetapkan tanggung jawab bersama. Yang selanjutnya di sini ada eksplorasi. Tahap eksplorasi adalah proses analisis kebutuhan yang dibangun berdasarkan analisis yang diselesaikan pada tahap observasi dan melibatkan pengumpulan data tambahan dan lebih rinci mengenai proses SDM. Data yang dikumpulkan selama eksplorasi memberikan landasan bagi pengembangan tujuan yang ingin dicapai organisasi dengan sistem baru. Data ini juga membantu organisasi menyelaraskan sistem baru mereka dengan tujuan utama sumber daya manusia. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan, yaitu yang pertama ada wawancara. Wawancara sendiri dapat dilakukan secara tidak struktur dan terstruktur. Wawancara yang tidak terstruktur biasanya itu memperkenalkan topik umum terlebih dahulu untuk didiskusikan dan pewawancara membiarkan wawancara berlangsung secara alami. Dan wawancara yang terstruktur, di mana pewawancara itu mengajukan pertanyaan spesifik dalam urutan yang telah ditentukan, dan responden memilih dari serangkaian alternatif jawaban. Yang kedua yaitu ada kuesioner. Kuesioner adalah alat pengumpulan data terstruktur yang harus dirancang dan dilaksanakan secara hati-hati untuk memperoleh hasil yang dapat digunakan. Yang ketiga ada observasi atau pengamatan. Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung dan sistematis terhadap orang, tempat, atau peristiwa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku, interaksi, atau pola tertentu. Yang keempat yaitu adalah grup fokus. Merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan diskusi terstruktur atau semi terstruktur antara sekelompok peserta yang dipilih secara sengaja. Tujuan dari grup fokus adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan, persepsi, pengalaman, atau sikap peserta terhadap topik tertentu. Tahap selanjutnya yaitu ada evaluasi. Setelah data dikumpulkan, data tersebut harus ditinjau dan dinilai untuk menciptakan gambaran yang jelas tentang proses, sumber data, dan permasalahan yang ada saat ini dan yang diinginkan. Selanjutnya, data harus disusun dalam format yang berguna untuk tahap SDLC berikutnya. Kemudian, data ditinjau oleh tim proyek untuk mendapatkan perspektif tambahan dan mendorong saran, serta mencatat adanya duplikasi atau kelalaian. Tahap terakhir dari proses analisis kebutuhan yaitu adalah pelaporan. Laporan akhir ini harus mencakup ikhtisar sistem dan proses yang ada saat ini, serta deskripsi tentang bagaimana sistem baru dapat mengatasi permasalahan dan kelemahan yang dihadapi oleh fungsi tersebut. Serta laporan harus mencakup definisi persyaratan dan dokumen yang mencantumkan setiap persyaratan prioritas untuk sistem baru. Definisi kebutuhan harus mencakup spesifikasi untuk memecahkan masalah yang diidentifikasi dan semua fungsionalitas baru yang dibutuhkan oleh HR. Persyaratan harus ditulis dengan jelas agar dapat diverifikasi saat pengujian sistem baru untuk memastikan kinerja yang diinginkan. Baiklah, untuk study case akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah study case mengenai merencanakan kebutuhan orang lain organisasi. Jadi, di mana BNFS Partners yang menyediakan produk Haris pada ceruk pasar tertentu, yaitu perangkat lunak administrasi. Dengan tantangannya yaitu menyediakan perangkat lunak administrasi yang komprehensif, yang memenuhi kebutuhan pasar manfaat yang berkembang dan kompleks. Lalu pertanyaan study case ini, yang pertama adalah bagaimana Anda mengevaluasi strategi BNFS Partners, lalu perubahan apa yang ingin Anda lakukan di masa depan, dan yang terakhir adalah metode apa yang akan Anda terapkan untuk memastikan bahwa paket Haris ini memenuhi sebagian besar kebutuhan klien Anda. Jadi setelah beberapa minggu mengamati penggunanya memasukkan data, wawancara, lalu mengekstraksi dan menilai data mereka, meninjau dan memahami tujuan laporan mereka, dan data penting untuk menjalankan bisnis mereka, kami dapat melaporkan temuan kami. Temuan ini menyimpulkan bahwa diperlukan jenis proyek lain sebelum pembersihan dilakukan.
kami menemukan bahwa entry data SDM didesentralisasikan ke sekitar 5 kelompok berbeda, dan pengguna tidak dilatih secara konsisten tentang bagaimana dan di mana memasukkan data. Bidang data yang sama digunakan kembali dalam sistem dan digunakan dalam berbagai cara. Bidang data yang paling diinginkan oleh tim eksekutif untuk menjalankan bisnis bahkan tidak ada di aplikasi dan juga tidak ada di versi yang ditingkatkan. Daripada mendapatkan keuntungan dari perbaikan atau meningkatkan data yang tidak pernah berakhir, yang tidak akan menyelesaikan masalah apapun, kami menyarankan agar mereka berinvestasi dalam perubahan yang lebih sistemik yang akan memiliki dampak yang lebih cepat dan bertahan lama. Next slide. Jadi rekomendasi kami mencakup 3 hal berikut. Yang pertama adalah mengubah model penyampaian layanan SDM mereka, terutama seputar cara data diambil dan dimasukkan, yaitu menggunakan ESS, MSS, dan kelompok dukungan pusat ketika data harus dikunci oleh human research. Lalu yang kedua adalah perbarui dan berikan pelatihan yang konsisten bagi pengguna HARIS dalam memasukkan data. Selanjutnya adalah tambahkan kolom khusus ke database human research untuk menangkap elemen data operasional penting yang tidak termasuk dalam HARIS saat ini. Lalu yang terakhir adalah tim kami menyarankan agar membersihkan atau memperbaiki data saat ini hanya setelahnya 3 item pertama telah diatasi. Dengan cara ini, kami yakin tidak akan dapat rusak lagi. Mengambil pepatah mundur untuk melakukan analisis kebutuhan yang tepat sangatlah penting dalam kasus ini, karena hal tersebut sering kali terjadi. Dengan mengukur 2 kali, kami menemukan masalah yang klien tidak lihat serta mereka terburu-buru untuk mengatasi masalah tersebut pada awalnya. Next. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab, dan di sini kami membatasi 3 pertanyaan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Terima kasih. Oke, silakan yang ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok yang baru saja presentasi. Ada pertanyaan kah? Belum ada ya? Oke, sambil menunggu gitu ya, karena sudah jam 3 juga. Ini silakan kelompok 3 untuk membahas pembahasannya tadi mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh kawan ini di kolom chat. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nixi, Bu. Oh ya, oke, silakan. Pertanyaannya yaitu bagaimana HRIS mempengaruhi interaksi dan komunikasi antara karyawan dengan manajemen atau bagian HR secara langsung. Hal ini secara langsung dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu ketersediaan informasi secara real-time. Human Resource Informasi System memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi seperti kebijakan perusahaan, jadwal cuti, dan panduan internal secara langsung melalui platform digital. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan memungkinkan karyawan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat tanpa harus menunggu tanggapan dari HR atau manajemen. Yang kedua yaitu pengelolaan data karyawan. Assalamualaikum Mbak Yos. Oh ya udah, oh ya Mbak Yos. Hati-hati ya Mbak Yos, gue belum kelar ini. Lagi ada Zoom, nanggung. Ya sudah. Ya udah, hati-hati Mbak Yos. Waalaikumsalam. Yang kedua yaitu pengelolaan data karyawan. HRIS menyediakan database berpusat untuk informasi karyawan termasuk data pribadi, sejarah pekerjaan, dan kinerja. Dan yang ketiga, melalui sistem pelaporan dan analisis. HRIS dapat menyediakan alat untuk membuat laporan dan menganalisis data terkait karyawan, seperti absensi, kinerja, dan kehadiran. Ini membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik dan memungkinkan mereka untuk merespon secara cepat terhadap kebutuhan karyawan. Dan pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana penggunaan HRIS dapat mempengaruhi kualitas pengalaman karyawan dalam menangani administrasi personal, seperti mengajukan cuti, melihat slip gaji, atau memperbarui informasi kontak. Human Resource System Informasi Sistem dapat mempengaruhi kualitas pengalaman karyawan melalui yang pertama yaitu self-service. HRIS memungkinkan karyawan untuk mengakses dan mengelola informasi mereka sendiri melalui platform self-service. Hal ini memberikan karyawan lebih banyak kontrol atas administrasi pribadi mereka.
mengurangi ketergantungan pada HR atau manajemen untuk tugas-tugas administrasi rutin. Dan yang kedua yaitu bisa melalui aksesibilitas. HRIS memungkinkan akses 24 jam ke informasi penting seperti jadwal cuti, slip gaji, dan informasi kontak. Ini memberikan karyawan fleksibilitas untuk mengelola administrasi mereka sendiri sesuai dengan jadwal mereka, tanpa harus menunggu jam kerja atau mengandalkan komunikasi langsung dengan HR atau manajemen. Itulah jawaban dari kami. Bagaimana Mixi? Baik, terima kasih Yolanda atas jawabannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Dio Febrian. Pertanyaannya itu, apakah ada pertimbangan khusus terkait keamanan yang perlu dipertimbangkan dalam hal penggunaan perangkat mobile atau akses jarak jauh ke HRIS, terutama dengan meningkatnya jumlah karyawan yang bekerja dari luar kantor agar kebocoran data dapat diminimalisir? Baik, jadi terdapat beberapa pertimbangan khusus yang perlu dilakukan terhadap keamanan data HRIS, yaitu yang pertama memastikan bahwa HRIS terenkripsi dengan baik untuk memastikan semua data yang disimpan dan ditransmisikan melalui perangkat mobile atau jaringan jarak jauh inskripsi dengan metode inskripsi yang kuat. Hal ini akan membantu melindungi data dari kemungkinan kebocoran atau akses yang tidak sah. Yang kedua, diperlukan login karyawan untuk mengakses data yang sensitif. Yang ketiga, diperlukan autentikasi dua faktor. Dengan memanfaatkan autentikasi dua faktor untuk semua sistem dan aplikasi, hal ini memberikan lapisan keamanan tambahan dengan membutuhkan bukan hanya kata sandi, tetapi juga sesuatu yang dimiliki pengguna seperti email atau nomor handphone. Yang keempat, pembaruan keamanan secara berkala untuk memastikan sistem keamanan lebih terjaga sehingga mampu mencegah kebocoran data. Dan yang terakhir, memisahkan data berdasarkan tingkat kepentingannya. Hal ini berkaitan dengan poin sebelumnya, diperlukan pemisahan data berdasarkan tingkat kepentingannya untuk mencegah kebocoran data. Pemisahan data ini mencakup pemisahan berupa laman untuk perekrutan dan laman untuk data-data internal perusahaan, sehingga dua data tersebut perlu dipisahkan SRS-nya agar calon karyawan dapat mengakses laman tersebut dengan mudah, namun juga data internal perusahaan lebih terjaga. Bagaimana dia? Apakah sudah terjawab? Cukup Diki, terima kasih. Baik. Sudah semua pertanyaan terjawab, Bu? Apakah boleh ditutup? Oke. Ya, silakan ditutup, Diki. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak yang ditujukan untuk kelompok terakhir? Oke, nggak ada lagi ya. Ya, baik. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Kita tadi sudah mulai dari jam 1:30 ya. Saya juga ngerasa kayak kurang optimal saya semester ini. Karena udah terlalu banyak kegiatan, ngajar sampai berapa belas mata kuliah gitu. Apalagi sudah bantu jurusan juga gitu kan. Jadi agak keteteran gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi ya. Nanti kalau memang ada yang perlu didiskusikan, itu bisa didiskusikan di pertemuan selanjutnya. Jadi Baik, polanya seperti ini. Kalau misalnya hari Senin itu ada kegiatan gitu ya, yang memang saya tidak bisa saya tunda gitu, karena harus mewakili jurusan atau apapun gitu, saya mohon pengertiannya supaya nanti kita gabung aja di hari Jumat pada mata kuliah manajemen pengetahuan begitu ya. Kamis Bu, mohon maaf. Hari apa? Hari Kamis, oh ya hari Kamis. Iya. Ini karena saya besok udah fokus penjurian Pilmapres. Oh ya, gimana? Oh ya, sebentar ya, gimana? Ini, waalaikumsalam. Ah, oh iya, oke sebentar ya, sebentar. Saya tutup dulu sebentar ya. Ya. Silakan duduk Kak. Baik ya, jadi setiap hari Kamis gitu, karena memang Senin itu kadang-kadang awalnya memang nggak ada rapat gitu, tapi tiba-tiba ada ini. Sedangkan saya dengan Pak Kajur harus bagi tugas begitu. Oke, jadi saya mohon pengertiannya, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kita ya. Oke, saya mohon maaf, semoga lancar ibadah puasanya, kemudian diterima semua amal ibadah kita termasuk ibadah puasa kita ya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Dibuat berita acaranya ya, kelompok yang presentasi ya, dikirimkan ke WA Group. Oke. Saya izin live ya. Baik. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Gimana ini?